Cek satu. Selamat siang. Cek 121. Selamat siang. 121. Oke. Ya. Teman ya, sahabat mau berbicara. Selamat siang dan selamat datang kembali di mau berbicara. Kembali bersama saya mau berbicara Alusius Suwarti Mukarya. Pada hari ini ya, tanggal 1 Juni tahun 2021, seluruh anak bangsa sedang merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Itu hari lahir ya, Pancasila. Dan di hari Pancasila ini tentu kita semua melihat ya, bagaimana perjalanan bangsa Indonesia hingga hari ini usianya tepat 75 tahun. Dan tentu perjalanan usia bangsa Republik ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga titik ke-75 ini diwarnai oleh berbagai macam peristiwa begitu. Dan peristiwa hari ini sesungguhnya bagaimana anak bangsa Republik Indonesia ya menjadikan ini sebagai titik ya untuk refleksi seperti apa bangsa kita dan apakah kita sudah berkontribusi terhadap negara tercinta dan bagaimana negara kita ini apakah akan baik-baik saja atau ada hal yang merisaukan kita. Jadi mau berbicara studio pada sore hari ini telah hadir narasumber ya. Narasumber kita Pak Sylvester Joni, pengamat sosial politik di Labuan Bajo. Ya, selamat siang Kakak Joni. Siang Om Louis dan salam Pancasila. Terima kasih banyak ya. Tentunya kita juga selamat atas memperingati hari kelahiran ya, memperingati kesaktian hari lahir Pancasila begitu. Nah, melihat perkembangan negara kita tercinta Republik Indonesia bahwa sekarang Indonesia di bawah pangkuan Pancasila, ia sudah berusia 75 tahun. Ya, hari ini ya Kak Kasil. Ya. Bagaimana melihat Indonesia yang dalam hal ini Pancasila adalah perak bangsa-bangsa? Baik, sekedar untuk koreksi, betulnya bukan 75 tapi 76 tahun. Ya, 76 tahun. Pidato Presiden Soekarno tentang Pancasila itu terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia atau BPUPK. Sehingga pada saat ini Pancasila genap berusia 76 tahun di Republik ini. Tentu saja kita tidak sekedar untuk mengenang pidato dari Presiden Soekarno itu, tapi yang paling penting ini menjadi momen strategis untuk melihat seberapa jauh dan seberapa dalam Pancasila telah menjiwai kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Hemat saya, Pancasila sudah tepat menjadi unsur perekat dalam negara kita yang dikonstruksi atau di atas fakta pluralitas. Bayangkan Om Louis kalau Pancasila tidak menjadi payung ideologis untuk mempersatukan kita, tentu saja kita kesulitan untuk membentuk Indonesia yang solid seperti sekarang ini. Bahwa gerakan menggerogoti Pancasila melalui radikalisme atau separatisme, saya kira sampai saat ini belum menggoyahkan eksistensi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Baik, luar biasa ya. Bahwasannya memang Pancasila ini telah berhasil ya menyatukan dari latar belakang baik suku, agama, ras dan lain sebagainya yang dimiliki oleh masing-masing. Betul, tugas kita adalah memenangkan terus Pancasila
sebagai ideologi utama di negara kita. Karena hanya Pancasila yang cocok, yang selaras dengan karakter bangsa yang kultural dan plural seperti Indonesia ini. Oke, luar biasa. Ini Pancasila Kakasil di sana terdiri dari 5 butir ya. Ada 5 butir nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, di mana dari kelima nilai ini membentuk kepribadian NKRI ya, hingga dia menjadi suatu yang besar dan bahkan ia salah satu bangsa yang segani di dunia. Kalau Kakasil sebagai pengamat melihat bagaimana masyarakat kita mengimplementasikan, maknai atau menjiwai nilai-nilai dari masing-masing butir Pancasila ini, apa implementasinya? Yang Harus Kakasil diakui, amati, ya. harus diakui Om Lis, proses untuk menjadi pribadi Pancasilais itu tidak pernah. Oke. Kita semua sebagai rakyat Indonesia berada dalam proses untuk menjadi manusia Pancasilais, dalam arti mengintegrasikan 5 butir Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu sesuai dengan konteks di mana kita hidup. Hemat saya, sejauh ini sebagian besar di antara kita memang sudah memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan bersama dalam komunitas yang heterogen. Yeah. Tetapi tentu saja dihindari bahwa ada banyak juga tindakan atau aksi kita yang belum sepenuhnya menerapkan kelima butir yang menjadi ideal yang dikejar oleh setiap insan ini. Iya. Nah, kalau tadi Kakasil menyampaikan bahwa memang fondasi yang terbaik sebagai perekat ya dari diversitas ya, diversifikasi etnis dan lain sebagainya, artinya identitas Indonesia, bahwa perekat yang terbaik itu adalah salah satu Pancasila begitu ya. Namun ternyata seiring berjalannya waktu begitu, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Tadi disebutkan teroris dan sebagainya begitu. Nah, apa yang membuat Pancasila ini sampai tidak dipahami dengan penuh hingga implementasinya masih gagap di komunitas masyarakat sosial bangsa? Ya, kira memang kelima butir Pancasila ini tidak bisa hanya menjadi bahan hafalan atau menjadi konsumsi ilmu pengetahuan semata, tapi bagaimana supaya pandangan tentang Pancasila, terutama 5 etis yang terkandung di dalamnya, menjiwai perilaku anak bangsa, mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga, pendidikan, masyarakat, dan negara. Jauh ini memang dalam komunitas pendidikan, dalam lembaga pendidikan, kita mengenal istilah, kalau dulu namanya pendidikan moral Pancasila, kemudian sekarang pendidikan warga negaraan. Hanya soal perilaku di tengah keluarga, bagaimana itu disampaikan sampai ke tingkat keluarga, belum sepenuhnya diperhatikan. Yeah. Saya kira Om Luis, pengetahuan yang baik tentang Pancasila tidak juga menjadi garansi, menjadi jaminan bahwa nilai-nilai itu dipraktekkan secara konsisten. Karena
kalau kita jujur dan objektif, justru justru ada juga mereka yang berpendidikan tinggi perilakunya tidak Pancasilais. Gitu, Om Lis. Oke, ya. Ini yang menarik ya, bahwa ternyata memang dari hal empiris ya, apa yang terjadi selama ini membuat Indonesia ini warna begitu, warna dalam hal perjalanan hidup Indonesia di bawah pangkuan atau pondasi Pancasila ini dilewati atau melewati berbagai macam peristiwa yang dapat dikatakan sebagian dari masyarakat Indonesia khawatir ya, sebagian mungkin membanggakan. Lantas apa yang membuat orang semacam terima Pancasila? Padahal ketika kita amati bahwa value nilai yang terkandung pada Pancasila ini Kakasil, dia itu sesuatu yang sangat mulia. Bagaimana tidak di sila pertama menyatakan bahwa Tuhan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia menempatkan bahwa segala umat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki Tuhan. Namun faktanya hal ini semacam tidak sebagai pedoman hidup masyarakat sosial. Apa yang melatari ini semua terjadi, Kak Kasel? Masing-masing kita hidup dalam komunitas suku, hidup dalam agama tertentu. Yeah. Nah, secara kodrati, secara alamiah, kita selalu berusaha untuk menonjolkan, untuk mempertahankan apa yang menjadi perspektif dasar dalam komunitas etnis, komunitas suku, komunitas agama kita. Orang lebih senang untuk menjalankan pandangan hidup atau ideologi yang berlaku dalam komunitas agamanya, komunitas suku, untuk dijadikan pandu dalam kehidupan bernegara. Saya kira aksi terorisme atau radikalisme itu dilatari oleh keinginan yang kuat untuk menjadi doktrin atau ajaran yang diyakini dalam komunitas agama atau komunitas suku dipaksakan untuk jadi nilai bersama dalam kehidupan politik. Ya, luar biasa yang disampaikan oleh Kak Kasil tadi. Ketika mengamati bagaimana peristiwa-peristiwa belakangan itu meresahkan publik ya, seluruh rakyat ya, melahirkan kerisauan, dan ini yang membuat kita akankah Indonesia akan tetap survive di bawah pondasi Pancasila? Ya, pertanyaan yang menarik, Om Luis. Saya kira kalau setiap elemen bangsa menyadari bahwa Pancasila adalah wasiat atau warisan suci dari para pendiri bangsa atau fathers, dengan mengingat bahwa Indonesia di atas fakta keberagaman, maka tendensi menonjolkan pandangan kesukuan atau pandangan sempit komunitas agama bisa diredam, karena yang kan adalah kepentingan bersama, kepentingan publik yang bersifat heterogen atau bersifat plural. Karena itu menurut Indonesia tidak akan goyah jika ketika mayoritas elemen bangsa tidak tergoda atau tidak terpancing, terprovokasi oleh gerakan dari kelompok-kelompok tertentu yang bersifat ekstrem atau bersifat radikal. Saya sangat optimis, Om Luis, bahwa Pancasila ini tetap menjadi yang menggerakkan
bangsa ini menuju cita yang diidealkan bersama. Iya, lebih khusus cita-cita yang telah ditanam oleh para founding father kita ya. Persis, Om Lis. Bapak Soekarno bersama Bapak Presiden pertama Republik Indonesia Pak Hatta dan seluruh para pahlawan ya yang telah merumuskan, memformulasikan perekat bangsa itu Pancasila. Iya. Hari ini kita rayakan atau memperingati hari lahirnya dia, begitu. Ya. Kalau ya, Saya sangat bangga karena Pancasila ilhamnya itu muncul dari Flores. oke, ya. Presiden Soekarno ketika berada dalam masa di ND coba menggali tradisi-tradisi yang hidup dalam aneka kebudayaan Nusantara dan melihat bahwa mesti ada panduan, mesti ada pegangan yang bisa mempersatukan keanekaan budaya, keanekaan bahasa, suku, dan sebagainya. Singkatnya, mesti ada ideologi perekat dari pelbagai perbedaan. Karena itu berbicara tentang Pancasila, maka Flores tidak bisa dilupakan begitu saja. Iya. Kita sebagai orang Flores, Om Luis, cukup bangga karena nilai-nilai yang dihidupi oleh nenek moyang itu berkontribusi untuk bagaimana membentuk dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Luar biasa kan Om Luis? Sangat luar biasa sekali tentu saya pribadi ya, dan saya pikir semua masyarakat daratan Pulau Flores yang mengucapkan suatu apresiasi ya kepada Bapak Soekarno yang telah menjadikan sebagai wahana permenungan untuk menelurkan perekat bangsa yang hingga hari ini dan dipertahankan oleh banyak orang begitu. Iya, betul sekali. Oke. Dan Kakak Sil, kalau kita amati bahwa tergerus akhlak yang tadi kita sampaikan dari awal bahwa memang untuk mencapai pada titik puncak Pancasila setiap pribadi seseorang ataupun semua orang, semua masyarakat di negara kita tercinta agak sulit begitu. Harapan untuk kita, apa yang harus kita lakukan agar kita paling dekati kesempurnaan sebagai Pancasilais atau warga negara yang berpancasilais? Pertanyaan ini gampang-gampang sulit. Pertama, saya kira Pancasila itu mesti maknai sebagai kata kerja, Baik. bukan sebagai benda. Karena kalau sebagai kata benda, maka dia tidak punya jiwa, kaku. Tidak beda dengan batu, kayu, dan sebagainya. Yeah. Karena itu kata benda harus dilihat sebagai kata kerja. Karena di situ ada roh. Kita ditantang, dimotivasi untuk menghayati, menginternalisasi nilai-nilai moral yang ada di dalam Pancasila tersebut. Atas dasar itu, maka pola pembinaan, pola pengasuhan, baik di level keluarga maupun lembaga pendidikan, sedapat mungkin bisa mengadaptasi secara kreatif, mengintroduksi nilai-nilai dasar 5 butir moral yang ada dalam Pancasila untuk disesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Proses membiasakan, proses mentradisi, mewariskan nilai-nilai itu melalui pendidikan konkret keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat lebih luas, maka Pancasila itu menjadi sesuatu yang hidup, menjadi ideologi dinamis, sehingga
tidak hanya menjadi artefak masa lalu, kemudian menjadi bahan hafalan oleh generasi sekarang. Oke. Begitu. Luar biasa. Ya, sebelum kita lanjut ke Kesil, kita perlu sapa ya. Ada beberapa teman kita yang sudah bergabung. Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada ini siswi Stella Maris sepertinya. Ade Bella Mulia menyampaikan mantap guruku ya. Tentu ini ucapan khusus untuk Terima kasih Bella. Iya, dan tentu kita ucapkan selamat ya untuk Bella juga yang mungkin hari ini ikuti perayaan ya untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Oke. Dan saya ingin mendapatkan apa harapan Sil ya kepada generasi muda, orang-orang muda khususnya di Manggarai Barat dan umumnya seluruh dan Indonesia begitu di hari luar biasa ya. Bagaimana hari ini kita memiliki perekat bangsa Pancasila lahir pada 1 Juni tahun sekarang itu kita sama-sama begitu berbahagia dan tentunya penuh harapan Indonesia ini ke depan tetap kokoh, tetap solid ya, penuh akan solidaritas di bawah balutan Pancasila. Apa yang ingin kita sampaikan kepada generasi muda kita sebagai penerus bangsa? Kita kembali ke ungkapan terkenal dari Soekarno, jas merah, sekali-kali melupakan sejarah. Kemudian kalau kita membuat paralelisme kreatif terhadap ungkapan itu, jangan pernah kali-kali melupakan permenungan dari Soekarno terkait dengan ideologi yang bisa mempersatukan bangsa kita yang ditenun di atas fakta pluralitas ini. Karena itu sebagai generasi penerus bangsa, kita ditantang, didesak, didorong untuk mempelajari secara teliti, secara konkret apa yang mesti kita buat agar roh kepancasilaan itu menyatu dalam dan menjiwai setiap perilaku kita dalam hidup sebagai sebuah bangsa atau sebuah negara. Saya kira Pancasila agak sulit untuk digeser atau diganti oleh paham lain. Karena kalau kita kembali lagi secara jujur dan objektif merenungkan soal Indonesia ini, maka hanya Pancasila yang kompatibel ya, yang kompatibel dengan situasi multikultural dan bukan yang ada di Indonesia. Tapi tidak boleh ditafsir sebagai sebuah ideologi yang statis, sebuah ideologi yang dinamis, yang terbuka untuk diinterpretasi sesuai dengan konteks kekinian kita. Pancasila mesti adaptif juga dengan perkembangan zaman dalam penafsirannya. Baik. Oke. Ya. Terima kasih ya Kakak Hasil ya. Ini sesuatu yang sangat berarti sekali bagi kita muda ya. Itu dia perbincangan saya bersama Kakak Sil Joni ya selaku pengamat sosial di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Kami membincangkan Pancasila sebagai jiwa yang menghantarkan Indonesia hingga saat ini kita kokoh begitu, dan kita tibalah berada di penghujung begitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi sahabat ya pecinta mau berbicara. Saya Alusius Surtem Karya, tuan rumah mau berbicara, dan kita akan tentunya sampai jumpa di serial podcast selanjutnya. Terima kasih, salam Pancasila. Salam Pancasila juga, Om Luis. Terima kasih. Oke.